rekan pajak, kembali lagi dengan saya Josefa Lingga dari Halim Santoso dalam sesi bijak bicara pajak. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan informasi terkait insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019 pada PMK nomor 9 garis miring PMK titik 03 garis miring 2021. Sebelum dilanjutkan, mohon bantuan untuk klik like, subscribe, dan share channel YouTube kami. Perpanjangan insentif pajak ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak hingga batas waktu yaitu tanggal 30 Juni tahun 2021. Dalam peraturan PMK nomor 9 garis miring PMK titik 03 garis miring 2021 terdapat 6 pokok ketentuan insentif pajak yang diperpanjang. 6 insentif pajak yang dimaksud adalah insentif pajak penghasilan pasal 21, insentif pajak penghasilan jasa konstruksi, insentif pajak penghasilan pasal 22 impor, insentif pajak penghasilan pasal 25, insentif pajak UMKM, dan insentif PPN. Insentif pajak penghasilan pasal 21, penerima fasilitas insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1189 bidang industri tertentu, perusahaan yang mendapat fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau KIT, dan perusahaan di kawasan berikat. Fasilitas ini juga diberikan kepada karyawan yang mempunyai NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah pada sektor-sektor yang telah ditentukan. Karyawan ini akan memperoleh penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang dipotong oleh pemberi kerja, tetapi diberikan secara tunai kepada karyawan. Jika perusahaan mempunyai cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang. Kemudian, insentif pajak penghasilan jasa konstruksi. Penerima fasilitas insentif PPh final jasa konstruksi yang ditanggung oleh pemerintah adalah wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI. Pemberian insentif tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan penyediaan air atau irigasi sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan utama bagi sektor pertanian. Kemudian insentif PPh pasal 22 impor. Penerima fasilitas insentif PPh pasal 22 impor adalah wajib pajak yang bergerak pada salah satu dari 730 bidang usaha tertentu, perusahaan KIT, dan perusahaan di kawasan berikat. Wajib pajak tersebut memperoleh insentif berupa pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Jumlah bidang usaha tertentu tersebut bertambah dari yang sebelumnya sebanyak 721 bidang industri dan perusahaan KIT. Dalam aturannya, penerima fasilitas ini wajib menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor setiap bulannya. Kemudian, penerima fasilitas insentif PPh pasal 25. Penerima fasilitas insentif PPh pasal 25 berupa pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang adalah wajib pajak yang bergerak pada salah satu dari 1018 bidang usaha tertentu, perusahaan KIT, atau perusahaan di kawasan berikat. Sebelumnya, insentif pajak ini hanya dimanfaatkan oleh 1013 bidang industri dan perusahaan KIT. Wajib pajak yang memanfaatkan insentif ini wajib menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya. Kemudian kita akan membahas terkait fasilitas insentif pajak UMKM.
Penerima fasilitas insentif pajak UMKM adalah wajib pajak UMKM, yaitu berupa insentif PPh final tarif 0,5% sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang ditanggung pemerintah. Wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas ini tidak perlu melakukan setoran pajak. Bagi pemotong atau pemungut juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak saat melakukan pembayaran kepada wajib pajak UMKM. Wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif ini hanya perlu menyampaikan laporan realisasi setiap bulannya. Insentif PPN. Penerima fasilitas insentif PPN ini adalah pengusaha kena pajak atau PKP berisiko rendah pada salah satu dari 725 bidang usaha tertentu, perusahaan KIT, dan perusahaan di kawasan berikat. Insentif pajak tersebut berupa restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Insentif ini sebelumnya hanya diterima oleh 716 bidang usaha dan perusahaan KIT. Pengajuan insentif juga sangat mudah, yaitu melalui aplikasi DJP online. Dasar hukumnya adalah dikeluarkannya PMK 9/PMK.03 tahun 2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019, di mana Direktorat Jenderal Pajak telah memperbaharui aplikasi pengajuan permohonan atau pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak melalui DJP online. Pada menu info KSWP sudah dimuat pemberitahuan insentif PPh pasal 21, insentif pengurang PPh pasal 25, dan permohonan SKP PPh pasal 22 impor. Bagi wajib pajak yang sudah mengajukan permohonan insentif pajak COVID-19 PMK 9 tahun 2021 sebelum tanggal 9 Februari 2021, dimohon untuk mengajukan permohonan ulang. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.